Para hadirin, terakhir saya sampaikan sejarah Bani Israel dan belum selesai. Betul? Terakhir insya Allah kalau tidak salah saya sampaikan sampai Nabi Yusuf. Betul? Nabi Yusuf dengan 11 atau ya dengan 11 saudaranya hijrah ke mana? Ke Mesir. Sampai situ kemarin ya. Dan nama 12 Bani Israel sudah saya sampaikan. Nggih. Sudah hafal? Tayyib. Jadi semenjak itu Bani Israel atau keturunannya Yakub diterima di bumi Mesir. Orang-orang Mesir dari puncak tertinggi yaitu rajanya sampai bawah menerima hijrahnya Nabi Yakub dan anak keturunannya. Kemudian Bani Israel beranak pinak di negeri apa? Negeri Mesir. Itu Palestina ada siapa di sana kira-kira? Mereka kan Nabi Yakub dan anak-anaknya hijrah ke Mesir karena Nabi Yusuf punya jabatan. Betul? Jadi menteri logistik, menteri pangan di Mesir. Kemudian kemarin Nabi Yusuf ya meminta keluarga besarnya hijrah semuanya ke Mesir. Pertanyaan saya, waktu itu Palestina ada siapa di sana? Paham pertanyaan saya? Ada siapa di sana? Nah, ada suku Kan'aniyun atau Kan'an. Jadi Bani Israel belum banyak. Ya masih sebatas Nabi Yakub dan 12 tadi itu. Singkat kata, mereka diterima dengan baik di negeri Mesir, beranak pinak, turun temurun, dan ada harmonisasi antara suku asli Mesir yang yaitu suku apa? Suku Kipti, suku aslinya Fir'aun dengan ya Bani Israel. Turun temurun sampai ratusan tahun. Kemudian timbullah perubahan iklim politik di Mesir, dikuasai wangsa atau dinasti Farainah, dinasti kefir'aunan. Bisa dipahami? Sehingga pada waktu itu Mesir dikuasai Fir'aun. Sampai pada zaman Fir'aun memimpin bangsa Mesir. Kemudian Fir'aun itu bermimpi bahwa ada api dari Baitul Maqdis atau Palestina timur, di arah timur. Ini api merayap ke arah barat dan masuk ke negeri Mesir. Kemudian api tersebut melalap habis rumah-rumah suku Kipti. Tapi anehnya suku Bani Israel tidak ada yang kebakaran rumahnya. Yang bakar, yang habis rumahnya suku Kipti, suku asli Mesir. Maka Fir'aun langsung mengumpulkan sesepuh kerajaan, termasuk para ahli nujum, para guru spiritual dikumpulkan semuanya, minta pendapatnya. Kok ada mimpi aneh seperti ini? Ada api dari Palestina datang ke arah barat, ke arah Mesir, dan sampai di Mesir ini api melalap semua rumah-rumah suku Kipti, suku asli Mesir, tapi tidak membakar rumah-rumah Bani Israel yang mereka juga menetap di mana? Di Mesir. Intinya, kesimpulannya, maknanya, takwilnya dari mimpi tersebut adalah bahwa ini Bani Israel ini akan menguasai kerajaan Fir'aun, kerajaan Mesir. Maka murka Fir'aun ini. Kemudian Fir'aun mengeluarkan dekrit. Apa dekritnya? Seluruh bayi-bayi laki-laki Bani Israel harus disembelih, dipateni.
Karena ini cikal bakal yang nanti akan merebut kekuasaan kefiraunan. Maka bergerak tentara-tentara Mesir, ya, melaksanakan dekrit Raja Fir'aun. Seluruh bayi-bayi Bani Israel yang lahir dibunuh semua, yang cewek-cewek dibiarkan hidup, tapi bayi laki-laki dibunuhi semua. Terus, dan pada waktu itu bangsa Bani Israel dijadikan budak oleh Bani atau suku Kipti. Terus turun temurun sehingga nggak ada regenerasi. Sing tua-tua wis akeh sing mati, sing enom-enom dadi tua, sedangkan nggak ada regenerasi. Maka mereka ngasih masukan kepada Firaun dan berkata, wahai baginda raja, ini para budak semakin langka karena budak-budak sudah tua-tua dan mati-mati, sedangkan Bani Israel kita sembelihi, kita bunuhi bayinya. Nah, padahal budak itu diperlukan untuk ngangkat-ngangkat, untuk jadi kuli, untuk nanam di sawah-sawah mereka. Duh, memang ada sawah loh, ada kebun, ada. Karena Mesir kan ada sungai Nilnya, subur sungai Nil. Akhirnya atas pertimbangan itu Fir'aun mengeluarkan dekrit yang baru. Dekrit yang baru itu apa? Diselang-seling setahun terjadi pembantaian genosida bayi-bayi Bani Israel. Tapi setahun tidak ada genosid, nggak ada genosida, nggak ada pembantaian bayi-bayi Bani Israel. Lah, Nabi Musa itu lahir di tahun genosida, di tahun yang ada penyembelihan. Nabi Harun lahir di tahun yang tidak ada penyembelihan. Makanya saya nggak pernah lihat sejarah Nabi Harun dikejar-kejar disembelih. Kan saudara tuh. Nabi Harun sama Nabi Musa saudara. Karena memang kebetulan Nabi Harun lahirnya tidak di masa apa tadi? Penyembelihan atau pembunuhan. Maka Nabi Musa lahir, Allah Subhanahu wa taala memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa. Siapa namanya? Ibunya Nabi Musa namanya siapa? Siapa? Saya diajari guru madrasah saya waktu masih kecil di desa itu. Nama ibunya Nabi Musa adalah Yukabat. Apa? Nah, kemarin itu ada sandera Israel yang tuwek yang ditangkap oleh perlawanan Palestina, namanya Yochafet. Yochafet yang tuwek yang pertama-tama itu Yochafet. Ya itu memang, yaitu maksudnya Yukabat, Yochafet itu. Cuma itu versi Ibrani, ini versi lidah Jawa, Yukabat ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih apa? Ilham untuk ditaruh di kotak, dikasih tali. Kalau datang tentara, maka ditaruh di sungai Nil, ditali. Nanti kalau tentara sudah pergi, ditarik lagi talinya itu. Tapi qaddarallahu wa masya'a fa'al. Waktu datang tentara itu lupa si siapa namanya? Yochafet ini lupa tidak mengikat apa? Talinya, sehingga mengalirlah apa istilahnya? Mengalir kentir-kentir, terbawa arus. Enggak hanyut, kalau hanyut kan kelelep. Kentir, yang paling tepat itu kentir. Maka terkentirlah apa tadi? Kotak yang ada siapa? Nabi Musa. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Justru itu kotak malah mampir di pemandian istana wanita-wanita Firaun. Ya, permaisuri, danyang-danyang itu di situ semua. Akhirnya ditemu dan dibawa ke istrinya Firaun. Siapa namanya? Asiyah.
bukan Aisyah. Kalau Aisyah istrinya Rasul, betul? Asia ini wanita yang beriman, solehah, bagus. Dibawalah bayi ini ke kerajaan. Dilihat sama Fir'aun. Fir'aun tahu ini bukan bayi Kipti, tapi ini bayi Israeli. Paham? Maka Fir'aun membunuh, tapi kata istrinya jangan. Kita nggak punya anak, kita jadikan ini sebagai apa? Anak aku yang mendidik ini. Ini bayi ini nangis terus karena butuh air ASI. Butuh air ASI. Maka satu kerajaan tidak bisa, satu istana, lingkungan istana tidak ada yang bisa nyusui. Sampai akhirnya membuat iklan bagi wanita yang bisa nyusui. Maka disitulah ibunya Nabi Musa datang dan menyusui dan berhasil. Malah akhirnya diberi akses masuk ke kerajaan, diberi gaji. Nah inilah terkadang tempat yang paling berbahaya, itulah tempat yang paling aman. Lalu kan dikejar-kejar Fir'aun ini malah tambah lahir di atau berkembang di mana? Di sarangnya Fir'aun. Terus panjang ceritanya, nggak usah detail-detail kan. Ini kan rencananya sampai 2023. Ini Bani Israil semenjak lahirnya kemarin, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya kan? Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Rencana ini kan kajian ini sampai 2023. Kita masih sebelum Masehi ini. Ya. Akhirnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, zaman terus berjalan. Ya, Nabi Musa besar dan seterusnya hidup di lingkungan istana sampai terakhir Nabi Musa ini membunuh suku Kipti karena pada waktu itu ada Bani Israil dan suku Kipti bertengkar. Terus yang Israeli ini minta tolong sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ini datang dan memukul yang Kipti dan mati. Nabi Musa ini orangnya sadid, kuat orang. Ditempeleng mati yang Kipti. Nabi Musa lari. Dicari-cari sama polisi-polisi Mesir. Ternyata yang ngasih info yang membunuh adalah Nabi Musa, justru Bani Israil yang dibantu itu. Justru dia yang ngasih tahu ke tentara-tentara Mesir. Akhirnya singkat kata Nabi Musa dikejar-kejar, maka Nabi Musa lari ke Madian. Di Madian itulah Nabi Musa ketemu dengan dua wanita yang sedang antri mengambil apa? Air untuk ternaknya. Nabi Musa berdoa, ya Allah kami membutuhkan khairan dari dirimu ya Allah. Akhirnya Nabi Musa menolong wanita ini, mengambilkan air dan wanita ini pulang. Setelah itu ngasih tahu ke ayahandanya, dan ayahandanya mengatakan, kamu datangi laki-laki itu, ya, kita harus ya memuliakannya. Diundang Nabi Musa dikasih pekerjaan dan Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu wanita tersebut. Sehingga singkat kata Nabi Musa menikah dengan wanita suku apa tadi? Madian. Terus zaman berlalu, Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Madian itu kalau sekarang kurang lebih Saudi Utara atau Jordania, kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Ada nabi yang diutus ke Madian. Nabi siapa? Ismail Mekah kemarin sudah kita jelaskan ya kan. Nabi siapa? Shu'aib. Ahsant, betul, Nabi Shu'aib. Maka Nabi Musa kembali ke Mesir melewati bukit Tursina. Lah di tempat itulah Nabi Musa dipanggil Allah. Dipanggil bukan mati maksudnya dikasih wahyu pertama kali dan Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Ya. Kemudian Nabi Musa dikasih tugas, izhab ila Fir'aun. Pergilah ke Fir'aun, ya dakwailah. Kemudian Nabi Musa sebelum berangkat, Nabi Musa berdoa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Balik ke Mesir, ketemu keluarga besarnya, berdakwah, menyampaikan tauhid, mendakwai Fir'aun, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ceritanya sangat panjang, ya, terjadi permusuhan antara Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun, sampai nanti masalah penyihir, datang
datang musibah silih berganti azab Allah kepada Bani Israel berupa apa aja? Darah, kata, terus kutu, keringan, macam-macam. Puncaknya kezaliman Fir'aun semakin menjadi-jadi, dan Fir'aun sudah berketetapan hati Bani Israel harus digenosida, dibantai, dihancurkan, tidak ada peranakannya, habis total. Maka Nabi Musa dapat wahyu dari Allah untuk menggiring Bani Israel dan menyelamatkan Bani Israel dari genosida yang akan dilakukan oleh siapa? Dan sama kalau lihat sejarah, mereka juga gitu. Tertempong di sana, tertampung di sini, nempong sana, nempong sini. Karena nggak disenangi sama orang. Sampai nanti sebelum zaman kolonialisme, mereka kan di Eropa, betul? Sebelum zaman mereka pindah ke Palestina, mereka di Eropa nggak disenangi orang Eropa. Diusir dari Italia, diusir dari Jerman, ya, diusir dari Australia, lontang-lantung nggak jelas. Ya, nanti saya jelaskan. Akhirnya Nabi Musa menggiring Bani Israel, diajak hijrah. Berjalan terus lari karena dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya dengan memakai senjata yang lengkap, persediaan peperangan yang lengkap. Sedangkan Bani Israel ini kan masyarakat sipil, betul? Dikejar sampai di depannya Nabi Musa itu ada Laut Merah. Sedangkan di belakangnya ada tentara musuh Bani Israel yang sangat suku Kipti, ya, bangsanya Fir'aun yang sangat banyak. Ya, lautan di depan, musuh di belakang. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih wahyu ke Nabi Musa agar Nabi Musa apa? Memukul apa? Tongkatnya, maka terbelahlah Laut Merah. Jangan kalau lihat peta, Laut Merah ujungnya yang paling utara kan ada bentuk nyekeh begini ya. Kayak ketapel begitu lautnya. Yang sebelah kiri kan terusan Suez. Betul? Iki paham toga gitu. Paham gitu? Sebelah kiri kan terusan Suez yang memisahkan Laut Merah dengan Laut Mediterania, betul? Yang sebelah kanan ini namanya Teluk Aqabah. Lah, para ulama berselisih pendapat, Nabi Musa itu nyebrang yang mana? Bisa dipahami saya? Nyebrang yang Suez ini apa yang Teluk Aqabah? Beda apa? Beda versi. Sebagian meyakini yang diseberangi Nabi Musa itu dari Gurun Sinai ke mana? Ke Jordan, berarti Teluk apa? Teluk Aqabah. Khilaf biasalah. Intinya Laut Merah. Betul ya? Intinya Laut Merah. Maka Nabi Musa berjalan dari laut telah sama Bani Israel terus sampai selamat. Dan ini laut ya, laut sekali lagi bukan Bengawan Solo. Laut. Jadi yo suwe, yo dawa, yo panjang, yo lebar. Dikejar dari belakang, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel, lolos. Bani Israel sampai di darat. Fir'aun dan bala tentaranya masih di tengah atau masih di laut. Kemudian Allah kembalikan Laut Merah ini dan Fir'aun bala tentaranya tenggelam. Bebas, selamat Bani Israel dari genosida, dari pembantaian massal yang akan dilakukan oleh Fir'aun dan apa? Bala tentaranya. Sampai di daratan, baru saja diselamatkan Allah, Bani Israel sudah mbalelo lagi. Apa mbalelonya, Ustaz? Waktu jalan di daratan, Bani Israel melihat bangsa-bangsa, kaum, suku-suku yang mereka menyembah apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Maka Bani Israel pengen niru mereka. Dan Bani Israel berkata kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Nabi Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka ini juga punya sesembahan semua. Sesembahan. Niru, tasyabuh dengan orang kafir. Marah Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian ini kaum yang jahil, yang enggak ngerti. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa ngajak Bani Israel jihad fisabilillah masuk ke negeri Palestina.
diajak jihad mereka. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei Bani Israel, ayo kita semuanya kalian harus masuk ke Baitul Maqdis, tanah suci yang Allah janjikan atau Allah tetapkan untuk kita. Tidak mau, balelo lagi, tidak mau diajak jihad. Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Hei Musa, di Baitul Maqdis, di tanah Palestina itu ada kaum Jabbarin. Apa Jabbarin? Kaum yang gede-gede, raksasa, gede-gede. Inna lan nadkhulha, kami nggak mungkin masuk, kami nggak mungkin menang. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau dan Tuhanmu berperanglah, berjihadlah. Kita Bani Israel nunggu di sini, duduk menunggu kemenangan. Balik. Gak mau diajak jihad. Dan memang sejarahnya Bani Israel itu pengecut. Balik lo, gak taat sama Nabi Musa. Belum nanti ganyang Nabi Musa. Ngerti ganyang? Bosok. Godo Nabi Musa. Disuruh nyembelih apa? Sapi. Ditakoni nih, apa meneh, apa warnane piye gini. Sampai kakek takon Bani Israil. Ya. Kemudian Nabi Musa juga menemui Tuhannya berapa hari? Ya, dalam beberapa waktu Nabi Musa pulang, mereka balelo nyembah apa? Anak sapi karena kena rayuan siapa? Laki-laki namanya Ini pembangkangan diajak jihad tak mau, maka Allah hukum Bani Israel yatihuna fil ard. Mereka muter-muter di padang pasir selama berapa tahun? 40 tahun, dalam tanda kutip gelandangan, nggak punya negara. 40 tahun. Muter-muter mau ke sana mentok bingung nih, nggak ya, ke sana nggak bisa, sana bisa, muter-muter sampai berapa tahun? 40 tahun. Ganti generasi baru, maka generasi baru inilah yang baik-baik tobat mereka. Mereka datang dan pada waktu itu ada nabi yang menyertai mereka. Namanya Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu sohibnya Nabi Musa alaihissalam. Keturunannya Nabi Yusuf. Kalau Musa keturunannya Lewi. Yang kemarin kita jelaskan itu. Masih ingat gak? Jangan dilupakan. Adapun Nabi Yusha bin Nun keturunannya siapa tadi? Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka tobat mendatangi Nabi Yusha bin Nun. Wahai Nabi Yusha, kita tobat. Ayo kita berjihad, menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Mari kita jihad fisabilillah, masuk ke Baitul Maqdis, tanah suci. Maka ini Bani Israel masih bagus, cuma pasang surut begitu loh ya, bukan yang Zionis sekarang ini ya. Akhirnya mereka mau diajak berjihad, dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Dan dulu Bani Israel itu kalau ada Rasul, maka setelah Rasul akan diutus apa? Nabi-nabi. Tidak membawa syariat baru, tapi menguatkan ajaran Taurat. Bisa dipahami kira-kira? Maka Yusha bin Nun ini nabi, tapi beliau tidak mengubah hukum Taurat, justru menguatkan dan kayak reformis gitu, reformer, jadi memperbarui agama yang mulai rusak, maka dikembalikan ke ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Maka mau mereka diajak berjihad melawan kaum apa tadi? Jabbari. Terjadi peperangan dahsyat, hampir menang, tapi matahari tenggelam. Hampir menang, matahari tenggelam. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah dan berkata kepada matahari, ya innaki ma'mura wa ana ma'mur. Hei matahari, kamu diperintah, aku juga diperintah. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah agar matahari itu ditahan, tidak tenggelam. Karena zaman dulu itu kalau perang tenggelam matahari, selesai perangnya. Besok dilanjutkan lagi, jangan sampai draw gitu loh maksudnya itu. Harus menang. Maka Allah Subhanahu wa taala tahan matahari. Jadi matahari itu pernah tidak bergerak, ditahan oleh Allah ya,
untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Jadi matahari itu pernah tidak bergerak, ditahan Allah untuk Bani Israel. Ditahan oleh Allah dan perang berkecamuk, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kemenangan kepada Bani Israel. Menang Bani Israel. Setelah menang, bangsa kaum Jabbarin terusir dari tanah Palestina. Ya, maka perang usai, rampasan perang dikumpulkan. Nabi Muhammad SAW punya kekhususan yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Apa itu? Nabi Muhammad dihalalkan mengambil dan memakan rampasan perang. Sedangkan nabi-nabi yang terdahulu tidak dihalalkan oleh Allah mengambil rampasan perang. Kekhususan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain diantaranya adalah masalah rampasan perang. Nabi Muhammad dihalalkan, nabi dulu nggak dihalalkan. Maka rampasan perang dikumpulkan, tapi api nggak datang, atau api datang tapi nggak mau melahlap, nggak mau membakar rampasan perang. Jadi dulu itu gitu Pak, kalau perang usai datang api akan melalap habis rampasan perang nabi-nabi terdahulu. Tapi ini api sudah datang, tapi apinya nggak mau melalap rampasan perang itu. Akhirnya Nabi Yusha bin Nun mikir, ada apa ini ya? Akhirnya Allah kasih pengetahuan kepada Nabi Yusha, ternyata itu dari pasukan Bani Israel itu ada yang ghulul, korupsi, menyembunyikan rampasan perang. Maka diteliti oleh Nabi siapa? Yusha bin Nun, dan akhirnya ada yang mencuri harta rampasan perang berupa kepala sapi emas. Kepala sapi berupa emas. Berarti berapa on kira-kira? Kilo dah. Gede berarti. Mahal berarti, betul kan? Akhirnya datanglah api, dan api itu membakar. Karena sudah diambil tadi yang korupsi, baru dibakar habis. Setelah itu masuklah Yusha bin Nun kemana? Ke Palestina membawa Bani Israel. Semenjak itulah Bani Israel punya wilayah, punya negara, punya tempat khusus, yaitu tanah Palestina atau tanah Kanaan. Terus zaman berlalu, akhirnya Bani Israel balelo lagi. Datang kaum lagi, kaum yang gede-gede, kuat-kuat, menyerang, menginvasi Palestina, dan akhirnya Bani Israel terusir kembali, keluar dari Bani Israel. Palestina dikuasai bangsa lain. Terus zaman berlalu sampai Allah utus seorang nabi untuk Bani Israel, dan mereka ada di pengangsingan, tersebar di wilayah-wilayah yang gak bisa mereka, karena mereka melanggar hukum Taurat, dihukum oleh Allah, mereka keluar dari tanah Palestina. Sampai Allah utus seorang nabi kepada mereka. Siapa namanya nabi ini? Nabi lama, Nabi Isa masih 1 Masehi, ini masih sebelum Masehi. Nabi Sulaiman turun, Nabi Daud turun, sesuai Nabi Isa. Padahal kita targetnya sampai 2003. Kisahnya ini loh yang saya ceritakan. Akhirnya apa yang terjadi? Khawatul iman, diutuslah seorang nabi namanya Samuel atau Samuel. Ya, Nabi Samuel. Nabi Samuel ada ceritanya di Al-Quran, Pak, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 248 atau sebelumnya 246. Idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bani Israel pegel karena hidup lontang-lantung gak jelas, kepegelen mereka ngomong ke nabinya. Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Surat Al-Baqarah 246. Nama nabinya nggak disebut. Siapa nama nabinya nggak disebut, tapi kisahnya disebutkan. Nabi begitu aja. Tapi sama ahli tafsir ditafsiri dengan informasi dari Israiliyah dan seterusnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan nabi yang dimaksud di sini nabi siapa tadi? Samuel. Mereka berkata,
Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi Samuel, tolong tunjuk seorang pemimpin raja yang kami akan berperang dengan raja itu mengalahkan kaum yang sekarang menduduki tanah Palestina. Karena kita daripada gak jelas seperti itu. Kemudian Nabi tersebut berkata, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kalau diutus apakah kalian siap perang jihad? Wa malana alla nuqatil fi sabilillah. Kenapa kita nggak mau jihad? Kita mau. Qad ukhrijna min diyarina, kita terusir dari rumah-rumah kita. Ya. Wa abnaina, dan anak keturunan kita terusir nggak jelas seperti ini. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Tapi ketika Allah wajibkan perang, ternyata mereka banyak yang lari. Enggak kuat, balelo lagi. Wa qala nabiyyum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Maka nabi tersebut berkata, Allah akan mengutus seorang raja untuk kalian. Namanya siapa? Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wahai Nabi Samuel, ngapain sih kok Talut, kok gak yang lain? Padahal tadi ngomongnya minta apa? Minta pemimpin, minta raja. Dikasih Allah pemimpin namanya Talut. Setelah dikasih, balero lagi, bangkang lagi. Lo mosok kok Talut? Talut gak ada duit. Miskin memang Talut, bukan kaya raya. Seorang penggembala apa? Kambing. Intinya orang miskin, ya, nggak punya harta. Walam yuta lahu walam yuta sa'atan minal mal, nggak punya duit, nggak punya harta. Bagaimana jadi raja? Maka dijawab oleh Nabi tersebut. Nabi siapa tadi? Samuel. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Iki Talut sudah dipilih Allah untuk kalian, diberi oleh Allah bastoh, kekuatan fil ilm, cerdas, akalnya cerdas. Talut itu fil ilmi wal jism, dan memiliki apa? Kekuatan fisik yang kuat. Ya. Kemudian wa qala lahum nabiyyum inna ayata mulki, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan raja ini, raja yang ditunjuk tadi namanya siapa? Talut. Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilhul malaika. Tandanya bahwa dia ini memang raja kalian adalah akan datang tabut. Tahu tabut ya? Tabut itu peti. Jadi peti dibawa malaikat turun, di dalamnya itu ada peninggalannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika nampak peti itu, tabut tersebut, akhirnya Bani Israel baru iman. Ya sudah, berarti kita rojo kita ini. Akhirnya mau. Sebelumnya nggak mau. Tapi berhubung dikasih apa tadi? Tanda berupa apa? Tabut, mau mereka akhirnya. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa khurfatan biyadihi. Setelah jalan memimpin Bani Israel ketemu sungai. Ketemu apa? Sungai. Maka di briefing sama Raja Talut. Allah menguji kalian dengan sungai ini. Siapa yang nanti minum, dia bukan golonganku. Dan siapa yang enggak minum, berarti dia golonganku. Fasyaribu minhu, maka ngombe kabeh. Senengane bangkang. Wis dikandani ojo ngombe. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang taat kepada siapa? Talut. Kebanyakan balelo, bangkang. Ya. Kemudian akhirnya ya seperti Allah firmankan, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang. Akhirnya ketemu pasukannya Talut, ketemu dengan pasukannya orang yang sudah menduduki Palestina, punya raja mereka. Sopo jenenge? Jalut, Goliat. Wah, Talut ketemu Jalut, perang, dan akhirnya apa namanya? Jalut kalah. Ya, Jalut kalah. Yang menang siapa berarti? Yang menang Talut. Siapa yang memburu Jalut? Daud.
Fahazamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jalut. Dan Nabi Dawud, David berhasil membunuh Jalut. Ada di Al-Quran, ada di Al-Quran. Kisahnya ada di Al-Quran. Akhirnya Jalut tumbang, penguasa Baitul Maqdis kalah, Bani Israel masuk lagi. Masuk ke mana? Palestina. Masuk ke tanah Palestina. Dipimpin sama raja namanya Tolut. Tadi apa namanya, nabi yang membina mereka sehingga mereka mau jihad, siapa namanya nabinya? Samuel. Nabi Dawud masih kecil pada waktu, masih bukan kecil balita, bukan ya, maksudnya masih remaja, berhasil membunuh Goliat atau Jalut. Akhirnya dipek mantu sama Tolut. Dalam riwayat begitu. Kalau hadis, adanya tafsir-tafsir kisah-kisah Bani Israel. Maka apa yang terjadi? Dinikahkan si Nabi Dawud, Nabi David, dinikahkan alaihissalam, dinikahkan kepada anaknya siapa tadi? Tolut. Kemudian lambat laun Tolut mati. Ketika Tolut mati, yang diangkat jadi khalifah atau pemimpin atau raja adalah siapa? Dawud. Maka Nabi Dawud jadi rajanya orang Yahudi, rajanya Bani Israel. Dan orang Bani Israel lebih mengkultuskan Nabi Dawud daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu nggawa ajaran, wis mari, wis mati, wis ajaran, tapi wonge gak dikultusno. Sing dikultusno justru Dawud. Bahkan mereka lebih menganggap Dawud itu raja daripada Nabi. King David. Betul? Kenapa orang-orang Bani Israel Yahudi sampai detik ini, orang Yahudi Bani Israel itu lebih euforia terhadap David, King David, Nabi Dawud daripada Musa? Kenapa? Hah? Kaya. Dalam? Karena King David, Nabi Dawud alaihissalam ini berhasil mengumpulkan seluruh 12 keturunan Bani Israel. Kumpulkan semuanya, dibawa ke Palestina, sehingga suku-suku Israel yang 12 dari keturunan 12 itu kumpul semuanya, tumpek plek di Palestina. Ini mulainya. Makanya mereka sangat menggandrungi King David atau Raja Daud, sampai ada namanya apa? Bintang Daud, yaitu seluruh keturunan 12 orang. Apa saja 12 itu? Tolong satu orang angkat tangan, sebutkan 12 itu. Kemarin sudah saya dikte kan? Nah, masih ingat gak kira-kira? Dari berapa wanita? 4 wanita, betul? Siapa saja mereka? Jadi Ruben, terus Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Zebulon, Issakhar, dan Naftali, betul? Kemudian Saron, Eril Saron. Dan Naftali, terus apa tadi? Gad, Asyir, kemudian Yusuf dan Binyamin, 12. Lah Daud ini berhasil apa? Mengumpulkan keturunan dari 12 orang. Semuanya ditarik kemana? Ke Palestina. Mereka membuat kerajaan Bani Israel dengan rajanya, raja plus nabi. Bani Israel itu tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin para nabi dari dulu memang. Siapa yang jadi nabi itu jadi rajanya, pemimpin. Kemudian akhirnya ikhwatal iman, Nabi, kemarin saya sampaikan siapa yang bangun Baitul Maqdis kemarin? Yang membangun Masjidil Aqsa siapa kemarin? Lupa sampean ya. Nabi Yakub, Nabi Israel. Waktu selesai, tapi nggak seperti yang sekarang. Kemudian setelah Nabi Daud wafat, digantilah putranya. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Lebih dahsyat lagi nih, tentaranya banyak. Jin Ifrit itu tentaranya Nabi Sulaiman. Tidak terima Bani Israel sampai jin-jin Ifrit. Jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Iso ngomong bahasa apa? Binatang. Lebih gagah lagi, gede lagi. Terjadi pada waktu itu kerajaan Israel, Bani Israel yang ada di negeri Palestina sezaman dengan kerajaan Saba yang ada di Yaman dengan ratunya yang terkenal siapa? Ratu Bilqis. Kisahnya panjang, aku nggak mau masuk ke situ. Singkat kata, Nabi Sulaiman kan ini butuh cepat sampai 2003, ini masih belum sekarang ini ya.
Nabi Sulaiman wafat, kerajaannya berlalunya waktu kan, namanya kerajaan kan selalu ada pasang surut, terus berjalan sampai akhirnya kerajaan Bani Israel tadi pecah jadi dua, kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Yahudi Selatan di Yerusalem atau Al-Quds, pecah jadi dua. Sampai akhirnya pada abad 8 sebelum Masehi. Nah, ini sudah mendekati Nabi Isa ini. Pada abad 8 sebelum Masehi, kurang lebih tahun 721 sebelum Masehi, terjadi serangan besar-besaran dari bangsa lain, bangsa Asyur. Bangsa apa? Asyur. Nah tadi, mohon maaf, tadi ada yang kelewat. Nabi Sulaiman tadi membangun Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Versi umat Islam Masjidil Aqsa. Tapi nek versinya wong Yahudi sing dibangun duduk Masjidil Aqsa. Apa? Solomon's Temple, Haikal Sulaiman, Kuil Sulaiman, versi Yahudi. Tapi nek bagi wong Islam sing dibangun Nabi Sulaiman itu apa? Ya Masjidil Aqsa itu, cuman sholatnya gak seperti sholatnya kita. Bisa dipahami nggih? Nah, orang Yahudi nyebutnya Kuil Sulaiman, nek wong Islam nyebutnya Masjidil Aqsa. Bisa dipahami kira-kira? Oke. Gede dibangun, Pak. Zaman Nabi Sulaiman. Terus datang bangsa Asyur tadi itu kurang lebih 721 sebelum Masehi, 8 abad atau abad ke-8 sebelum Masehi. Akhirnya yang utara KO, Pak. Suku-suku Israel dibunuh, lari mereka dari tanah Palestina, mereka pergi ke kerajaan yang selatan tadi kan, ada dua tadi kan, ada utara ada apa? Mereka lari ke selatan, terus berjalan sampai perhatikan, sampai tahun 536 Masehi, 536 sebelum Masehi sampai 513 sebelum Masehi, maka masjid, mohon maaf sebelumnya 586 sebelum Masehi datang lagi kaum yang menyerang tanah Palestina, yaitu kaum Babilonia dengan raja yang terkenal, siapa namanya? Nebukadnezar, terkenal itu. Maka pada tahun 586 sebelum Masehi, Bani Israel diusir seusir-usirnya, dikeluarkan semuanya dari mana? Tanah Palestina, sehingga tanah Palestina dikuasai oleh orang non Bani Israel, tepatnya suku apa tadi? Babilonia, dan Masjidil Aqsa dihancurkan, atau menurut versi Yahudi Kuil Sulaiman diapakan? Dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka entitas Bani Israel telas, habis, ludes, entek di apa? Di negara atau di tanah apa? Palestina, hancur, sudah nggak ada. Terus mereka datang lagi, yaitu pada tahun 513-an, 536 sampai 513 sebelum Masehi, mereka datang dan berhasil, Pak. Berhasil mengusir suku Babilonia, dan mereka membangun kembali second temple, kuil yang kedua. Kuil yang kedua dibangun lagi. Nah sekarang yang dikerowoi sama orang-orang Yahudi yang sekarang itu menganggap bahwa yang sekarang Masjidil Aqsa di atas itu, Masjidil Aqsa yang sekarang miliknya umat Islam itu dianggap itu dibangun di atas second ini, second temple, yang kuil yang kedua ini. Itu yang sekarang diratapi, mereka gali-gali di bawahnya itu. Mereka meyakini bahwa sekarang Masjidil Aqsa itu dibangun di atas reruntuhan apa? Kuil Sulaiman. Gitu ceritanya. Sampai nanti zaman Masehi, Pak, ada raja Palestina yang terkenal, Herodes. Kalau sampean ke Masjidil Aqsa ada gerbang gede, ada gerbang Herodes. Dan pada waktu itu, Pak, datanglah pasukan Romawi. Tadi kan Babilonia ganti Bani Israel. Terakhir ini datanglah orang Romawi.
Romawi apa namanya? Mereka awal-awal datang masih pagan. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus, bukan apa? Bukan Kristen. Orang-orang Romawi datang ke Palestina pertama kali, agamanya tidak apa? Tidak Kristen, tapi agamanya apa? Pagan, penyembah berhala. Disingkirkan, Pak. Dan mereka kejam, Pak. Sejarahnya Romawi kuno dengan Yahudi ini luar biasa, berdarah-darah. Ya. Maka bangsa Romawi kurang lebih tahun 70 Masehi Yesus sudah lahir. Nabi Isa alaihissalam menurut versi mereka sudah lahir. Maka orang-orang Yahudi diusiri semua oleh siapa tadi? Romawi, Bizantium, Romawi Timur. Habis, telas, hancur, Pak, mereka keluar semuanya. Dan Romawi yang pagan sudah datang. Nah tadi itu Bizantium. Nah nanti Romawi itu berubah dari pagan menjadi Kristen. Kenapa? Kan dulu sudah saya sampaikan, sampean kalau lihat peta, maka letaknya Palestina ini sangat strategis, Pak. Karena diapit oleh 3 benua Palestina ini. Betul? Halo? Palestina ini kalau ke timur Asia, betul? Betul apa enggak? Kalau ke selatan barat Afrika, betul? Kalau ke utara Eropa. Makanya dulu kita kan belajar sejarah Rasulullah SAW yang masih kecil diajak pamannya berdagang ke mana? Ke Syam. Ya karena memang Syam itu tempat pertukaran komoditas bangsa-bangsa. Paham nggak maksudnya? Barangnya orang Eropa ada di situ, barangnya orang Asia ada di situ, barangnya orang Afrika ada di situ. Memang itu jalur perdagangan. Bisa dipahami ya? Makanya seluruh bangsa-bangsa itu ngincer Palestina. Makanya sampai lihat ada bangsa Asyur, ada bangsa Babilonia, ada bangsa Romawi, ada bangsa Bani Israel, semua pengen ngerebut tanah Palestina. Kenapa? Ya memang letaknya apa? Strategi. Jalur perdagangan internasional. Gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwatal iman? Setelah itu Romawi yang sudah menguasai apa? Romawi yang sudah menguasai tanah Palestina tadi itu datang suku Persia, terjadi perang dahsyat antara Romawi Yunani dengan Persia, dan itu sampai dibuat film ceritanya itu, perang dahsyat itu. Dan ada di Al-Qur'an, Pak. Ghulibatir Rum fi adnal, bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia. Perang silih berganti. Sabar dulu sampai nanti zaman Umar bin Khattab, biar besok ceritanya mudah. Sabar ya, dikit lagi kok. Sampai mana tadi? Akhirnya Romawi ini mikir, Pak, gimana caranya agar paten Palestina itu miliknya Romawi. Karena seluruh suku-suku bangsa itu ngincer dijadikan miliknya. Maka Romawi yang pagan itu mikir, gimana caranya ya agar Palestina ini permanen menjadi miliknya apa? Romawi. Akhirnya Kaisar Romawi pengen masuk agamanya orang Palestina. Dan pada waktu itu orang Palestina sudah beragama apa? Kristen. Nabi Isa sudah lahir. Aku nggak menceritakan Nabi Isa disalib, itu kelamaan ya, kelamaan. Intinya itu sudah zaman Nabi Isa. Dan Palestina mereka Kristen dengan segala sektenya, bisa dipahami ya. Ada sekte Trinitas, ada sekte Unitarian. Aku nggak mau masuk situ kalau saya jelaskan panjang. Tapi Kaisar Romawi itu ingin menjadikan tanah Palestina permanen miliknya Romawi. Maka raja atau Kaisar Romawi pengen masuk agamanya orang Palestina, dan kebetulan pada waktu itu orang Palestina agamanya adalah Kristen. Ketika mau masuk Kristen, Kaisar ini bingung. Kenapa kok bingung? Ternyata banyak sekte. Ada sekte Unitarian. Unitarian itu apa? Unitarian itu meyakini Nabi Isa Rasul, sedangkan Tuhannya adalah Allah. Tauhid Unitarian ini. Tokohnya namanya Arius. Ada sekte apa? Trinitas. Apa sekte Trinitas ini? Mengakui 3 unsur. Bisa dipahami? Unsur Tuhan, unsur Bapa, Anak, sama tante apa? Roh Kudus. Bisa dipahami ya? Akhirnya Kaisar Romawi lebih memilih yang Trinitas. Terjadi konsili Nisea, seluruh Injil-Injil dikumpulkan, Pak. Semua Injil yang tidak mau dukung Trinitas dibakar habis. Kenapa kok memilih Trinitas? Tahu nggak sih? Lebih mirip dengan agama sebelumnya, yaitu ajaran apa? Pagan. Itu yang dipilih. Ini Unitarian nggak cocok, tauhid nggak cocok. Dipilihlah yang seide atau semirip dengan namanya. Terus mereka mikir juga, namanya agama kan harus ada perayaan. Nah, perayaan kita ini apa? Mereka ngomong gitu.
Ditetapkanlah 25 Desember sebagai hari raya. Sampai kalau teliti 25 Desember itu sebenarnya adalah ajaran pagan. 25 Desember itu perayaan itu adalah perayaan kuno Romawi. Perayaan apa kira-kira? Dewa Matahari. Karena mereka, kita sudah masuk agama baru tapi perayaannya apa iki? Ya wis tanggal selawe wae. Ngelanjutno pemikiran lamanya, cuma beda versi. Bisa dipahami nggak maksudnya? Dan menurut Al-Quran Nabi Isa nggak mungkin lahir Desember. Menurut Al-Quran Nabi Isa nggak mungkin lahir bulan Desember. Kenapa? Karena diterangkan di situ, nah Siti Maryam diperintahkan Allah, wahai Siti Maryam, apa namanya? Goyangkanlah pangkal pohon maka akan jatuh kepadamu pohon kurma, buah kurma yang masak. Apa mungkin pohon kurma di bulan apa? Desember. Desember itu sekarang ini, Pak. Ini Desember ya? Apalagi Desember nanti kalau akhir-akhir dingin, Pak. Bahkan turun salju kalau Januari. Gak mungkin apa namanya kurma bisa matang. Sehingga versi Islam Nabi Isa lahir tidak 25 Desember. Dan sebagian sarjana-sarjana Nasrani itu lebih condong ke apa? Bukan 25 Desember. Karena nggak ada teks dalam Bible pun yang menunjukkan tanggal 25 itulah kelahiran siapa? Nabi Isa. Ada. Mereka nggak tahu dari mana itu. Itu tadi dari apa? Ditetapkan, Pak. Setelah itu Romawi berubah agama. Yang aslinya tadi apa? Pagan menjadi Kristen yang versi atau yang sekte Trinitas. Itu Yahudi nggak dapat tempat sama sekali. Yahudi dihabisi sehabis-habisnya, Pak. Nggak punya negara. Seluruh entitas Yahudi dibunuh sama siapa? Romawi. Sampai Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir 500 berapa? 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Kalau ditarik garis lurus ke tanah Syam itu miliknya Romawi. Bahkan kaisarnya ada di situ, di kurang lebih di Damaskus itu. Ya, kaisar yang sezaman sama Nabi namanya, kaisar yang sezaman sama Nabi namanya kaisar siapa? Heraklius itu kejem, Pak, sama orang Bani Israel, sama entitas Yahudi, kejem banget. Maka Bani Israel diapakan? Dihabisi sama Heraklius. Tidak ada orang Yahudi di tanah Palestina, dihabisi sama Romawi yang Trinitas tadi itu. Entek Yahudi. Kejem mereka. Di saat itulah Nabi di Isra Mi'rajkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, pada waktu itu sudah ada masjid, ada orang sholat, ada qomat, ada ruku, ada sujud di Masjidil Aqsa, sudah ada belum? Belum ada. Tapi Allah sudah menamainya Masjidil Aqsa. Pada waktu itu belum ada orang sholat, ruku, sujud di situ, ada orang adzan, ada orang sholat Jumat, qiyamul Ramadan, belum ada. Wong itu masih dikuasai Romawi. Jangankan apa Masjidil Aqsa, Medina loh belum masih kosong dari Islam, masih kafir semuanya. Nabi hijrah aja belum. Berarti kan Nabi posisinya di mana tadi? Di Mekah. Lah akhirnya Nabi hijrah, kemudian terus ceritanya panjang, saya nggak mau masuk situ. Nabi wafat ketika tahun 632 Masehi. Kalau Hijriah 11 Hijriah. Kan gitu kan? 632 Rasul wafat, diganti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar diangkat jadi khalifah, muncul 3 musibah. 1, muncul nabi palsu. Setiap nabi palsu punya ribuan pengikut, banyak. Kedua, muncul gerakan murtad, separatis, murtad semuanya, orang ditinggal Nabi wafat. Nomor 3, gerakan ingkar zakat. Maka sama Abu Bakar diberesin, tiga-tiganya ditumpas. Nah, saya nggak mau masuk ceritanya detailnya, jangan panjang nanti. Tiga-tiganya dibereskan. Setelah dibereskan tiga-tiganya, Jazirah Arab kuat lagi. Maka penaklukan, pembebasan negeri-negeri dimulai di zamannya Abu Bakar. Abu Bakar ngutus siapa namanya? Khalid bin Walid ke Arab Persia.
Abu Bakar mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah Amr bin As ke arah Syam, ke arah Romawi.